Shalom dan selamat malam teman-teman semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita kesempatan lagi untuk beribadah, walaupun bukan ibadah offline seperti minggu-minggu sebelumnya. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian waktu Tuhan. Kebaikanku bila nanti
Remaja pemuda yang Tuhan kasihi, selamat malam. Kita bersyukur malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat dan pertolongan Tuhan di perenungan firman Tuhan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dan bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk malam ini Tuhan, kami boleh kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyertai, yang memberkati setiap kami, sehingga firman-Mu malam hari ini tertanam di dalam hati kami, menjadi terang, menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Remaja Tuhan yang Tuhan kasihi, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, bagaimana mempelajari Alkitab. Kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Remaja yang Tuhan kasihi, 2 minggu yang lalu kita semua telah diajar tentang Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah yang ditulis melalui orang-orang yang dipilihnya. Allah sendiri telah memilih sekurang-kurangnya 40 orang yang kemudian diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis 66 kitab dalam kurun waktu 1500 tahun lebih. Tanpa ada pengilhaman dari Roh Kudus, sangat mustahil ke-40 orang tersebut yang hidup dalam zaman yang berbeda selama 1500 tahun dapat menulis kitab dengan tema yang sama dan tidak ada perbedaan pendapat di dalam tulisan mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 yang sudah kita baca, kita harus ingat bahwa Alkitab atau kitab suci dapat memberi hikmat, menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Alkitab itu memang bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Remaja yang Tuhan kasihi, Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab yang adalah firman-Nya atau perkataannya sendiri. Karena itu semua kita remaja pemuda, setiap kita orang-orang percaya wajib untuk membaca Alkitab setiap hari. Malam hari ini kita akan bersama belajar tentang bagaimana mempelajari Alkitab. Hal-hal yang harus kita perhatikan pada waktu mempelajari Alkitab. Poin yang pertama adalah minta pimpinan Roh Kudus. Remaja yang Tuhan kasihi, dalam mempelajari Alkitab, kita tidak boleh mengartikan apa yang kita baca berdasarkan kehendak kita sendiri. Sebelum membaca Alkitab, kita harus berdoa meminta supaya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti apa yang kita baca. Hal ini sangat penting, seperti yang ditegaskan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 20-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia,
tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini penting sekali saudara. Ketika kita mempelajari Alkitab, maka peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sungguh-sungguh penting, karena akan menolong kita, memberikan kita satu pengertian yang dalam, sehingga kita boleh memahami satu bagian Alkitab yang sedang kita pelajari dan yang sedang kita baca. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, meskipun demikian, perlu ditegaskan juga bahwa Roh Kudus menghargai kemampuan kita, sehingga dalam membaca dan mempelajari Alkitab, kita tetap harus menggunakan kemampuan berpikir, meneliti di bawah pimpinan dan penyerahan diri kepada Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal-hal yang harus kita perhatikan pada waktu mempelajari Alkitab, poin yang kedua adalah percaya bahwa Alkitab relevan dengan kehidupan kita. Remaja pemuda yang Tuhan kasihi, Alkitab adalah firman Tuhan yang relevan dengan kehidupan kita saat ini di zaman modern ini. Banyak sekali orang membaca Alkitab tetapi tidak mempelajari apa hubungannya dengan kehidupan praktis saat ini. Hal ini mengakibatkan kebosanan, kejenuhan di dalam hidup kita. Atau kita merasa membaca Alkitab seakan-akan sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Biasanya untuk memudahkan kita mengerti dan menghubungkan Alkitab dengan kehidupan kita adalah dengan menggunakan beberapa pertanyaan. Misalnya, apakah yang aku baca tentang Yesus atau tentang perikop ini? Misalnya lagi pertanyaan, adakah peringatan atau perintah yang harus saya taati? Pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang bisa kita gunakan, hal-hal apakah yang harus saya perbaiki atau dosa-dosa atau kebiasaan buruk yang harus saya tinggalkan, dan seterusnya. Remaja pemuda yang Tuhan kasihi, Alkitab tetap relevan dengan kehidupan kita dari masa ke masa. Oleh karena itu, di saat kita membaca dan meneliti dan merenungkan firman Tuhan, jangan tutup Alkitab sebelum kita dapat menghubungkan apa yang kita baca dengan kehidupan kita sehari-hari. Remaja pemuda yang Tuhan kasihi, hal-hal yang harus kita perhatikan pada waktu mempelajari Alkitab. Poin yang ketiga adalah siap taat melakukan apa yang diperintahkan firman Allah. Dalam membaca Alkitab, seringkali kita menemukan teguran atau pandangan yang berbeda dengan pandangan dunia ini. Ketika menjumpai hal yang demikian, maka diperlukannya sikap rendah hati. Mau diajar dan dibentuk, sikap-sikap yang seperti ini sangat dibutuhkan di dalam diri kita. Kita harus siap diubah dan dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita harus bersedia dan membuka hati, menerima teguran, menerima peringatan-peringatan dari Tuhan. Bahkan kita juga siap untuk dididik dan diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti bejana siap dibentuk, demikian hidup kita terus dibentuk oleh Tuhan, supaya hidup kita ini seturut dengan kehendak Tuhan. Remaja Tuhan yang Tuhan kasihi, Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mari dengan setia kita terus membaca firman Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan hidup taat menaati apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam ini kami diajar bagaimana mempelajari Alkitab dengan benar. Sungguh Tuhan, ajar kami di masa muda ini, supaya kami selalu hidup dalam kebenaran-Mu, karena Alkitab yang Tuhan anugerahkan bagi kami adalah firman Allah, yang sanggup mengajar kami, yang sanggup mendidik kami,
yang sanggup mengubah seluruh perilaku dalam kehidupan kami, supaya hidup kami serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.